Tinggal satu lagi ya cawapres yang gregetan aku mau komenin. Yang suka ngomong biar rakyat yang memilih. Kalau Bapak jawabnya begitu terus, biarlah rakyat yang memilih, keputusannya ada di tangan rakyat. Ya kita milihnya berdasarkan apa? Jadi maksudnya jadi kayak tong kosong nyaring bunyinya juga gitu. Jadi kayak nggak ada isinya gitu loh jawabannya atas pertanyaan yang diberikan. Terus kan Bapak juga bilang biar rakyat yang memilih. Kalau rakyat tidak suka Bapak, ya tidak usah pilih gitu kan. Jangan milih Bapak. Kalau atas dasar suka atau tidak suka, itu tuh subjektif banget menurut aku. Orang tuh bisa berubah, yang tadinya suka bisa jadi nggak suka, atau sebaliknya yang tadinya tidak suka malah bisa jadi suka. Sementara atas pertanyaan-pertanyaan yang dikasih ke Bapak, sebenarnya aku juga pengen tahu nih, penasaran nih Bapak tuh jawabannya kayak apa realnya. Jadi jangan cuma sekedar biar rakyat yang memilih, karena ya hati-hati aja sih, aku takutnya pendukung Bapak nanti malah bisa jadi ilfeel gitu. Maksudnya tuh jangan modal gemoy doang gitu ya, walaupun emang Bapak gemoy banget. Tapi susah sih ya untuk 3 paslon pemilu kali ini tuh bener-bener ada pendukungnya masing-masing. Pendukung garis keras. Dan aku nggak tahu ya kalau kalian pendukung salah satu paslon, kalian udah seneng sama dia, suka sama dia, apakah ada yang bisa merubah gitu keputusan kalian untuk milih yang lain gitu. Dan yang gak kalah ditunggu masyarakat pastinya debat cawapres nanti, ya kan? Yakin sih itu pasti bakalan lebih seru lagi dari debat capresnya itu sendiri kemarin. Coba dong komen, bisa gak sih sebenarnya kalian tuh berubah pilihan, dan apa yang membuat sampai kalian bisa berubah pilihan? Andaikan itu Ganjar dan Mahfud kampanye menggunakan fasilitas negara, menggunakan pesawat Boeing atau pesawat tempur misalkan, ya pasti rakyat Indonesia ini nyinyir, konten pasti beredar di mana-mana bahwa Gama menggunakan fasilitas negara. Tetapi karena ini ya Om Wowo yang menggunakannya ya fasilitas negara untuk kampanye, berkunjung ke Sumatera Barat menggunakan pesawat tempur, ya semuanya pada mingkem, nggak akan bunyi. Kemudian Bawaslu juga bobok nyenyak, ya kan, seperti itu. Cobalah kalau yang berteriak, yang menggunakan fasilitas negara itu adalah Prabowo, Ganjar dan Bapak Mahfud misalnya, menggunakan fasilitas negara sejenis Boeing kek, Sukhoi kek, gitu. Pasti nyinyir semua itu orang-orang di situ, ya pasti diedit nggak karuan. Gitu. Nah, dikarenakan pendukungnya mereka menggunakan fasilitas negara, menggunakan pesawat tempur untuk pergi ke Padang, ya berkunjung ke pasar, ya belusukan ke sana, ya menggunakan pesawat tempur, nggak apa-apa. Bawaslu juga nggak apa-apa, ya kan? KPU juga nggak apa-apa. Nah, coba kalau itu paslon urutan yang ketiga, ya calon presiden yang urutan ketiga, oh habis itu dibully, ya kan? Ya enggak. Ya pasti itu habis dibully. Karena itu Wowo, ya orang yang didukung tetangga sebelah, ya kampanye menggunakan fasilitas negara, jangan-jangan uang negara juga, ya enggak, ya menggunakan pesawat, ya kalau kemarin ada orang menggunakan jet pribadi, ya nah sekarang ini menggunakan pesawat tempur guys, ya ke Padang, ya ke Sumatera Barat. Nah nggak ada yang nyinyir satupun. Coba upload, mingkem semua. Makanya ada bocor guys di WA, ya pokoknya hajar terus, ya buatlah seakan-akan mereka tuh super power, ya elektabilitas paling tinggi. Curang guys. Ya nah begitulah guys, ya coba umpamanya ya kalau yang namanya Ganjar atau Mahfud menggunakan fasilitas negara seperti itu, wah habis rame, mungkin juga udah dilaporkan ke Bawaslu. Tapi karena mereka etik, endasmu etik, ya nggak pakai etik, pokoknya sesuka-suka hati gua, pokoknya ya peraturan gua mau apa lo, ya endasmu pokoknya etik. Ah begitu guys, negara kita akan diserahkan nama orang etik, sesuka hatinya, buat undang-undang sesuka hatinya, pokoknya ya genggam semua kekuasaan. Ini negara hukum apa negara kekuasaan? Ini negara Inggris apa Indonesia? Nah, gitu aja, ya etik, enggak semua etik, ya
Nah, di situ aja. Ya, dikarenakan itu yang menggunakan pesawat tempur kampanye fasilitas negara, makanya mereka mingkem. Suka-suka hati gua. Nah, gitu dong. Ya. Salam waras saja. Ya, negara akan diserahkan sama mereka sesuka hati mereka. Tidak akan Tuhan itu merestuinya. Amin, ya. Tolong rakyat jenius lihat ini, Prabowo Gibran lah. Sudah jelas tidak muluk-muluk, bicara pun tulus dari hati, ingin mengabdi pada bangsa ini. Nomor 2 pilihanku. Terus Anda merasa jenius gitu, telah memilih pasangan nomor 2 gitu. Terus Anda merasa paling pintar gitu. Anda merasa paling pintar gitu sehingga milih pasangan nomor 2 yang mau ngasih makan gratis anak sekolah se-Indonesia, makan siang gratis, dan per hari pemerintah harus menggelontorkan dana sebesar 1 triliun rupiah hanya buat makan siang gratis. Apakah itu jenius? Apakah jenius ibu hamil disuruh minum asam sulfat? Kalau orang jenius itu nggak mungkin salah ngucap sampai 2 kali. Please. Tulus apa? Tulus mengabdi pada negara. Sampai berkali-kali kalah nyapres gara-gara ingin berkuasa. Biar bisnisnya nggak mandek. Ya, karena bisnisnya selama 20 tahun udah mandek gara-gara tidak berkuasa. Apakah jenius setiap kali mendatangi forum ditanya apa, jawabannya apa? Disuruh sambutan hanya ngasih beberapa ucapan saja langsung kabur. Apa itu jenius? Kalau emang capres Anda itu benar-benar tulus hatinya, tidak mungkin sampai berulang kali nyapres. Ya. Dan pasti yang dimiliki oleh seorang yang tulus pasti punya pikiran memberikan kesempatan pada yang lain. Kalau hatinya tulus, hatinya baik, pasti sadar diri. Gue udah tua, udah waktunya istirahat, udah waktunya ngebanyakin ibadah, mikirin akhirat. Ya. Kalau orang baik hatinya seperti itu, kalau orang tulus hatinya itu seperti itu. Ya, bedakan antara tulus dengan ambisi. Oke? Adik, panggil saya Akang. Akang gemoy. Gimana kabarnya? Akang. Beb, gimana sih wakil presidennya masih muda? Yap, itulah tadi barisan Sri Kandi NKRI lagi-lagi menohok keras Prabowo Subianto, capres nomor 2. Saya kira betul-betul sangat telak dan
Semoga semakin banyak lagi serikandi-serikandi yang bisa membela sebuah kebenaran demi negara meskipun dengan cara yang keras, karena kejujuran dan keadilan itu sangat mahal. Maka apa yang menjadi kecurangan koalisi Gemoy, apa yang menjadi kebohongan-kebohongan mereka, maka kita akan melawan dengan cara apapun, meskipun dengan cara yang keras, agar negara, agar bangsa kita terbebas dari kejahatan-kejahatan seperti yang dilakukan oleh kelompok Prabowo Gibran. Maka dari itu, sahabat-sahabat yang menonton video ini bisa menelaah sendiri bagaimana Prabowo Gibran ini memperbudak rakyat Indonesia dengan cara bagaimana agar keluarga-keluarganya bisa memegang kekuasaan di negara ini dengan cara yang curang sekalipun mereka lakukan dengan terbuka. Saya kira ini sudah sangat keterlaluan. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.